Jumpa lagi bersama Wong Sak Donya. Oke, teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam 1 Suro ya, atau malam apa ini? Jadi malam pergantian tahun baru Jawa atau tahun baru Hijriah. Jadi 1 Muharram. Ini orang-orang Indonesia biasanya merayakan 1 Muharram atau merayakan apa namanya, baru Islam dan tahun baru Jawa. Oke, istimewa ya teman-teman. Sekali lagi malam minggu rutin kita ngobrolin hal dan kita ngobrolin sesuatu yang saya juga sudah siapkan ya kan. Saya siapkan bukunya karena hari ini saya akan acaranya sendiri, tidak apa namanya, tidak dengan siapapun. Karena kembali lagi ngajak berbicara siapapun mesti janjian dulu, ngobrol dulu, dan nggak bisa spontan. Biasanya saya juga ngajak ngomong Mbak Diana. Kemarin ada Miss Yuni juga, tapi hari ini akan mungkin saya isi saya sendiri. Jadi boleh teman-teman salam kenal member baru, siapapun boleh. Kita tidak ada member-memberan. Siapapun boleh ikut, siapapun boleh nyimak, dan siapapun boleh bertanya terhadap persoalan-persoalan PMI. Dan saya akan membahas sedikit permasalahan di mana bahwa banyak sekali persoalan-persoalan dari teman-teman yang selalu ada, baik secara inbox maupun secara telepon. Dan saya pikir masalah itu tidak akan pernah ada habis ya, selalu akan ada terus ya, karena sekali lagi memang karakter Hongkong itu berputar. Hongkong itu terus, jadi orang lama itu pulang, orang baru datang. Nah, seperti itu. Tidak hanya selalu yang lama aja, yang baru-baru juga punya masalah, yang lama juga kadang-kadang nggak masalah. Karena memang fokus teman-teman di Hongkong itu hanya fokus untuk mengejar rezekinya. Jadi fokusnya tidak belajar tentang hukumnya, fokusnya itu bukan belajar tentang peraturannya. Terus fokusnya tidak pada bagaimana aku bekerja yang semestinya, yang seharusnya. Intinya fokusnya adalah bagaimana saya memperbaiki kehidupan keluarga saya dan saya harus berangkat ke Hong Kong untuk bekerja. Fokusnya di situ. Orientasinya adalah menghasilkan uang untuk bisa dikirim ke Indonesia. Nah, karena sekali lagi ya memang pekerjaannya tidak kenal waktu gitu. Bang, saya mau kerja di Hong Kong, syaratnya apa? Saya belum pernah pengalaman kerja di luar negeri. Oke, kita balas ya Mbak Veronica Meliana Simbolon. Ini orang Batak ini pasti. Beras, nggak tahu Bataknya di mana, di Lampung, Jambi, atau di Medan, atau di Tarutung. Terima kasih infonya, sangat bermanfaat. Jadi untuk proses dari Indonesia ya, kalau non-X awalnya ya memang harus masuk PT Mbak. Namboru, Eda. Panggilnya apa ini? Eda, Namboru, apa kakak, apa gimana ini? Jadi pertama ya kita daftar ke PT, ikut di PT. Kalau non-X ya kita mesti belajar dulu apa yang harus dilakukan sambil belajar bahasa gitu kan. Jadi seperti itu. Biasanya kan usianya juga kadang dibatasi. Orang Batak tapi tinggal di Bekasi. Jadi usianya kadang juga dibatasi 42.
itu maksimal. Itu Horas siap ketemu. Oh, Ito. Manggilnya Ito. Iya, iya, iya. Jadi begitulah Ito. Jadi nanti kalau Ito bersedia ya silahkan masuk ke PT, mendaftarkan diri dan ikuti tata cara atau alur dari proses tersebut. Itu kalau mau masuk ke PT. Syaratnya apa ya? Data apa namanya? Data-data aja 32 masih oke lah. Jadi KTP, KK, ijazah, akte, gitu-gitu aja lah dokumen. Yang terpenting dokumen hanya itu aja. Nanti karena untuk pembuatan paspor dan berangkat. Begitu. Itu informasinya sederhana aja kalau mau masuk ke PT. Tinggal nanti prosesnya di PT bagaimana seperti apa. Bisa diurus dan bisa dibantu. Oke, itu pertanyaan dari Ito tentang pembahasan tentang bagaimana untuk bisa bekerja di Hong Kong. Banyak ya kan. Jadi saya sambil bahas-bahas pertanyaan, saya juga siapin materi bukunya di sebelah saya. Wah, mau lihat Ekodan. Bisa bilang matur suwun, orang Batak bisa bilang matur suwun, aku juga orang Jawa bisa bicara mau lihat Ekodan. Waalaikumsalam Mbak Muilina. Oke, Singgi hadir. Terima kasih yang sudah hadir, Mbak Alda, Mbak Tinis. Siapapun yang hadir ya, tidak. Kalau saya tidak bisa sebutin satu-satu, pokoknya kalau ada pertanyaan boleh. Nah, ini ada pertanyaan. Saya lagi di pusat mau proses ke Hong Kong. Maksudnya di pusat gimana ini, Mbak? Pusat penampungan apa? Diperlancar lagi nunggu PAP sama jadwal penerbangan. Mudah-mudahan dapat majikan yang baik. Oh, Mbak DS, terima kasih. Apapun PT-nya saya ucapkan selamat ya. Mudah-mudahan cepat turun visanya kalau sudah dapat majikan. Mantap. Mbak Indawati, Mbak Idah. Tanggulangin loh, tanggulangin. Tanggulangin sepanjang situ. Mau Surabaya. Ya, saya ngomong sambil saya ceritakan tadi ya. Di inbox banyak masuk. Banyak sekali mereka bertanya begini. Ini saya nggak akan capek untuk terus mengulang informasi-informasi mengenai gini. Saya baru 3 bulan masuk majikan. Saya baru 2 minggu masuk majikan. Terlepas itu ada yang baru atau terlepas ada yang lama. Yang baru itu artinya baru pertama proses 2 minggu udah ngeluh, 3 minggu udah mengeluh, 1 bulan sudah ngeluh. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi, saya jawab ini pertanyaan. Pak, kalau non tapi dari Lombok apa ada cabang di Lombok? Kita cabangnya di Bekasi ya, Mbak. Saya belum punya cabang di Lombok. Kita belum ada. Nanti boleh aja di inbox nomor HP atau nomor WA saya nanti kita bisa lanjut. Bagaimana kalau Lombok? Biasanya kita kalau ke Lombok ya udah terbang ke Jakarta dulu atau ibaratnya berangkat dulu atau PT-nya di Jakarta, terus dari Jakarta nanti baru dapat majikan belajar di sana. Gitu, Mbak Mary Bunda. Oke, banyak yang inbox saya apa namanya break bisa proses enggak, saya interminute saya bisa proses enggak. Bahkan hari ini aja juga ada yang masuk interminate-nya kemarin dikeluarin dari majikan, hari ini datang ke kantor dan langsung diproses. Jadi begini ya teman-teman, mungkin saya sedikit menyapanya karena saya mau menjelaskan tentang break atau kontrak. Menurut kebijakannya Hong Kong itu atau termination. Termination itu putusnya sebuah kontrak. Jadi sampean sama majikan itu boleh memutuskan kontrak secara sepihak tanpa harus ada persetujuan. Gitu loh. Jadi ada majikan yang tiba-tiba mengeluarkan sampean dan ada juga anak-anak yang aku kabar bos bukan Jatim. Kalau kerja di Saibun cabang Bekasi ya. Nanti info aja Mbak Amui nomor HP-nya. Jadi pada saat kita nah ini kalau break cari majikan terus nunggu visa di Indo ada potongannya enggak, Mbak? Kalau finish cari majikan di agent Bandung ada bonus enggak? Nah, ini oke, saya dahulukan pertanyaan ini ya kan. Yang pertama adalah break nunggu visa di Indo. Jadi ini pembicaraan
Saya tidak bisa menjawab iya atau tidak, tapi sebenarnya bisa. Jadi break cari majikan, sebenarnya bisa, tinggal datang ke kantor saja, ngomong sama stafnya di kantor. Saya sebenarnya di sini adalah sebagai penyedia konten dan penyedia informasi tentang Bandung, yang walaupun informasinya nanti bisa didapatkan jauh selengkapnya ketika teman-teman bisa datang ke kantor. Jadi saya menceritakan dulu kalau break, ya kan, otomatis setelah break datang ke kantor dulu, diskusi, kita pertemukan dengan majikan atau telepon-teleponan. Kalau majikannya memang bersedia oke, maka sampean juga bisa tanda tangan. Kemudian sampean pulang. Persoalannya ini bukan masalah bisa apa tidaknya. Persoalannya adalah mencocokkan sampean dengan majikan. Kalau memproses itu pasti bisa. Tapi cocoknya sampean sama majikan itu kan sudah di luar kemampuan kita. Gitu, Mbak Mary, Bunda Nawaf. Terus ada potongan nggak? Ya nanti tinggal kesepakatan sampean sama staff agentnya yang ada di Hong Kong. Banyak juga agent yang bilang tidak ada potongan. Yang penting sampean naruh uang dalam bentuk Hong Kong dolar. Kan seperti itu. Jadi ini deal-dealan dan saya nggak bisa sampaikan di sini. Nanti takutnya saya ngomongin di sini, tapi ternyata pada faktanya nanti di lapangan ternyata ngomongnya begini dan begitu. Saya nggak mau salah ngomong, gitu. Tetapi menurut saya prosesnya adalah ya dipertemukan dengan majikan, majikan cocok, majikan deal, maka otomatis majikan akan membayar sejumlah uang ke agensi. Dan agensi paling tidak meminta jaminan sampean untuk agar supaya nanti juga bisa balik. Uang sampean butuh pastinya iya. Nah, terus kalau misalnya tidak ada potongan berarti kan yang bayar di depan. Karena pada prinsipnya semua agensi, semua saja agensi itu pasti cari profit, cari untung. Tinggal persoalannya mau nyari untungnya gede, apa pas-pasan atau biasa atau wajar. Jadi kan sama-sama jualan. Agensi itu ibaratnya sama-sama jualan buah. Tapi ada yang buahnya harganya misalnya 1.000, ada 2.000, 1.500 atau 750. Itu kan tergantung pembelinya, tergantung penjualnya. Jadi seperti itu Mbak Mary, Bunda, jawaban saya. Kalau finish cari majikan di agent Bandung ada bonus enggak? Sebenarnya ini ada. Tetapi kembali lagi sampean tinggal ketemu sama stafnya. Saya nggak bisa memutuskan ini bisa dapat apa enggak, karena sekali lagi yang memutuskan adalah stafnya. Stafnya harusnya dapat, harusnya. Biasanya finish itu kan diutamain, Mbak. Itu Mbak Itasari jawabannya. Oke. Di Cilacap ada cabang PT-nya enggak, Mas? Nanti tinggal Mbak Sailanfa, silakan aja. Inbox nanti nomor handphonenya kita akan inbox. Kita akan informasikan. Oke, pertanyaan berikutnya kita bahas. Assalamualaikum Mbak Mita Elina. Pak, saya mau nanya kalau long service itu wajib dapat atau tidak. Nah, ini tadi. Ini akan terus pertanyaan ini akan terus muncul dan selalu ada. Bisa jadi Mbak Mita Eliana ini baru nonton dan langsung ditanyakan. Jadi gini Mbak Mita Eliana, service itu diberikan setelah, ya sebenarnya tidak wajib. Tapi akan menjadi kewajiban majikan kalau ada 3 hal. Ya kan? Akan menjadi kewajiban. Ibaratnya majikan sudah tidak membutuhkan, tetapi prinsip dasarnya saya akan cerita, long service itu didapatkan ketika sampean bekerja lebih dari 5 tahun dan akan menjadi wajib kalau akan wajib jadi bayarannya majikan itu kalau term and condition. Term and condition adalah syarat berlaku. Sampean sudah tidak dibutuhkan sama majikan. Jadi lewat dari 5 tahun, tahun ke-6, tahun ke-7, tiba-tiba sampean, udah aku nggak butuh kamu. Dah, long service itu akan menjadi wajib. Nah, berikutnya, sampean sakit yang tidak mampu bisa melakukan pekerjaan lagi di Hong Kong. Misalnya sampean kena kanker ya, terus parah. Sampean sudah mengabdi sama majikan itu lebih dari 5 tahun. Taruhlah tahun ke-6. Nah, karena sampean dinyatakan dokter sakit dan tidak bisa bekerja, itu menjadi kewajiban majikan untuk bayar long service. Jadi sakit, terus usia. Ibaratnya sampean usianya kalau orang Hong Kong kan sekitar 56.
Jadi usia 56 lebih dan sampean tidak bisa bekerja lagi dan terakhir bekerja sama majikan itu akan menjadi wajib. Jadi syarat dan kondisi tadilah yang menjadi wajib. Kalau enggak tidak wajib. Tapi saran terbaik saya setelah 5 tahun ya, sampean kalau memang mau sampean ajukan. Karena ketika kita bicarain long service ini ada dua hal. Menurut pandangan teman-teman. Jadi pandangan gini, saya nggak ada masalah, yang penting majikan baik, majikan enak, nggak maafan, mau nggak dikasih long service, mau dikasih boleh. Tapi kalau sampai narap-narap, ya tanyakan sama mereka. Boleh, kalau bertanya itu boleh. Aku udah lebih dari 5 tahun, kamu kira-kira nanti kasih aku long service nggak? Gitu. Itu boleh ditanyakan. Nggak ada masalah. Jadi seperti itu ya, menurut saya. Long service akan menjadi wajib setelah 3 hal tadi. Sudah usia, sudah lanjut, kemudian tidak bisa bekerja lagi dikarenakan sakit, atau yang terakhir adalah teman-teman sudah tidak dibutuhkan majikan lagi. Itu Mbak Mita Eliana. Mbak Mary Bunda Nawaf, terima kasih. Oke. Terima kasih disebarluaskan ya Mbak Mary Bunda Nawaf. Terus Mbak Mita Eliana boleh di-share info-infonya. Oke. Singapura hadir malam semua kawan BMI dimanapun berada. Walah, terima kasih sampai Singapura nonton live-nya. Bukan saya tapi teman saya di pagi ini udah hubungi Miss Yuni Mbak Sailanfa. Oke, siap. Kalau hubungi silahkan datang. Tambah enak kalau ke kantor. Di Cilacap ada cabang PT gitu. Boleh. Oke, kita tengok lagi pertanyaan. Betul begitu memang. Waduh, Mbak Sumini Damun. Nah, selamat malam. Laguna City, Mbak Erni Monica, Mbak Dia Safira. Nah, oke, saya balik lagi. Karena tidak ada pertanyaan ya, saya balik lagi. Ada yang sering, oke, ini. Mas, kalau perizinan dari keluarga dibutuhkan untuk pemberangkatan? Iya, biasanya surat wali. Gitu, Mbak. Jadi kalau sampean punya suami, ya dari suami. Kalau sampean masih belum menikah ya orang tua gitu aja. Surat dari wali. Oke, Singapura hadir. Wah, Mbak Reviana. Luar biasa, Singapura lumayan ada tadi. Berapa orang depan juga ada Singapura. Mantap ya, Mbak Sumini Damun. Singapura. Ini juga ada Mbak Reviana. Wah, Mbak Tati. Oke. Bu Syafa, malam kok mau tanya. Kalau keluar 40 hari sebelum visa habis, nanti kita dapat duit cuti tahunan atau tidak? Ini juga pertanyaan. Jadi kembali lagi ya, sebenarnya kalau sampean sudah mengambil 40 hari di depan sebelum visa ya seharusnya sampean tidak menuntut cuti tahunan. Tapi kalau sampean bisa ngomong sama majikan dan majikan tetap ngasih sampean ya alhamdulillah. Gitu loh, Mbak. 40 hari itu sebenarnya apa ya, masa di mana bahwa sampean sudah mampu menyelesaikan satu kontrak. Jadi ada 1 bulan itu untuk apa ya, negosiasi untuk sampean mau keluar dulu apa-apa. Tapi pada prinsipnya kalau sampean sudah minta dari depan, ya layaknya ya kalau bikin logika ya sampean nek jaluk yo gak popo. Tapi nek gak diwehi ya sampean aja ngersulo, jangan nuntut gitu. Karena sampean keluar bahkan kadang-kadang mereka tidak menghiraukan di 40 hari walaupun dinyatakan 40 hari itu boleh. Ya ini banyak berbagai pendapat ya kalau saya ngomong gitu loh. Kalau saya ngomong lebih baik ya kita keluar di tanggal visanya memang selesai, kontrak kita juga selesai. Sampean kalau mau ngambil duit ya minta dalam bentuk uang cuti tahunannya. Tapi kalau sampean 40 tahun, tapi sampean juga minta, kalau majikan juga mau ngasih ya nggak ada masalah gitu. Jadi itu negosiasi, Mbak Syafa gitu loh. Itu kan fleksibel. Jadi peraturan Hong Kong itu tidak semuanya kaku. Jadi bisa didiskusikan dengan majikan. Masih banyak peraturan-peraturan yang sebenarnya tidak harus diselesaikan berdasarkan hukum. Tapi berdasarkan sampean bisa komunikasi dengan majikan yang baik, itu justru peraturan-peraturan itu akan bisa disiasati gitu loh. Gitu aja. Salam kenal dari Hong Kong Mbak Tati. Oke, Mbak Titi, selamat malam. Oke.
Mei Fuadir, Taiwan udah buka belum Mas? Waduh, Mbak Ana PVC. Kelihatannya ini Taiwan juga nggak tahu saya sih pastinya, tapi kabar angin, rumor itu Taiwan juga ditutup. Katanya sih. Ya saya nggak ngerti. Tapi karena kita fokus adalah proses di Hong Kong. Oke, Norpoint Mbak Jeng Ani. Selamat malam, Go. Semoga sehat selalu. Yes. Jadi begitu ya. Oke, karena pertanyaan sudah terjawab semuanya. Oke. Aku kan follow FB-nya Kak